maknanya udah nggak mau yang gimana-gimana ya, lebih kayak inget tahu aku tuh sekarang lagi masa-masa yang kayak sedih banget. Sedihnya tuh kayak ya Allah udah umurnya 30 tahun tapi akunya masih kayak bocah. Jadi apa-apa tuh kayak misalnya keuangan, aku masih suka nanya sama keluarga. Terus kayak misalnya mau main, kadang masih suka nggak punya pendirian kayak ini bahaya apa kagak ya. Mungkin karena banyak main sama bocah-bocah kecil kali ya, jadi pikirannya kayak kebasi, oh masih kecil aja, pas ngeliat umur, hah besok udah 30. Dan sekarang aku lebih mau nanti malam, insya Allah aku mau mau muhasabah gitu di salah satu masjid. Asik. Jadi aku bener-bener kayak mau ya Allah mau maknain ini, nggak mau pakai hura-hura. Tadinya kan mau bikin ulang tahun kan, mau bikin acara, tapi aku bilang aduh ngapain sih ya, bukan bocah kecil lagi, bukan yang harus posting-posting tentang hura-hura, tapi lebih kayak maknain kayak Anwar tuh udah dewasa, lakukan hal-hal semuanya tuh harus lebih matang gitu. Pokoknya nggak tahu, aku juga lagi bingung pas pulang umroh tuh, bingung kayak ini hidup mau dibawa kemana ya, kayak gitu. Kalau sekarang aku udah lagi pengen nikah. Karena kalau karir kan alhamdulillah masya Allah kan lagi stabil ya, maksudnya Allah juga ngasih rezeki. Dan sekarang tuh aku udah gak minta apa-apa lagi. Pas kemarin umroh itu bener-bener aku di depan Ka'bah, di depan apa namanya itu yang dicium itu Hajar Aswad. Ya udah, aku udah nggak doain apa-apa, cuma bilang ya Allah kalau emang ada jodoh tunjukin Anwar, sampai merem-merem, sampai nangis-nangis. Jodoh aja yang diminta sekarang tuh. Karena aku mikir sekarang ada di momen-momen yang Anwar tuh kayak kesepian. Kesepian bukan berarti kayak aku galau ya, tapi kesepian lebih yang kayak ngelihat orang-orang udah pada nikah, udah pada punya pasangan. Jadi sekarang tuh kayak ya udah apalagi sih dicari, sampai mama aku tuh ngingetin. Sekarang lebih fokus ke bener-bener jodoh. Bener-bener aku sekarang kalau sholat apa yang nggak tahu, apalagi pas pulang umroh kemarin, aku sholat tuh bener-bener kayak iya aku memang merinding. Jadi kayak kalau sholat tuh nangis mulu. Nangisnya dalam hati kayak ya Allah tunjukin jodohnya masih jodohnya nggak nongol-nongol sih. Dan aku tuh sampai dia bener-bener terrandom nih. Dan kemarin kan aku baru officially sama Bella kan, kayak bukan mengakhiri ya, tapi lebih yang kayak Bel, kalau misalnya Bella nggak mau jadi istri Anwar, kayaknya kita udah temenan aja. Aku bilang kayak kita kayak best friend aja, aku bilang gitu. Bahkan aku sampai tulis di Instagram kan pakai kata-kata bahasa Inggris. Jadi kayak biar aku tuh fokus bener-bener nyari, nggak usah pacaran, nyari bener-bener orang yang siapa tahu ini kan cewek pakai kerudung, cantik, terusnya dari keluarga baik-baik, terusnya nongol lah gitu. Langsung bener aku mau nikah yuk, apa lu jangan-jangan gitu. Di depan gua aku bilang gitu. Bener aku mas sekarang udah yang nikah yuk gitu. Bahkan kemarin aku ketemu sama cewek, ada lah aku yang nyebutin namanya ya, dia itu salah satu dari Master Chef, pakai kerudung. Terus nggak tahu apa jangan-jangan ini doa Anwar dari pulang umroh kali ya. Tiba-tiba dia DM Anwar yang kayak ih Anwar tuh lucu banget sih. Terus aku bilang kayak iya makasih. Terus aku tuh langsung kayak ngayal gitu yang kayak ih jangan-jangan ini jodoh Anwar. Terus kan lagi chat-chatan, lagi pengen ketemu, orangnya bener dia sama kayak Anwar, muslim, terus pakai kerudungan, cantik juga. Dan apa ya, maksudnya keluarganya juga aku tahu gitu, masuk keluarganya memang keluarga yang jelas gitu, maksud bapak mamanya ada. Maksudnya keluarga bener deh gitu. Anwar nggak mau pacarannya udah di masa pernikahan aja, karena aku bisa baca buku kan. Sekarang tuh aku lagi nyari buku-buku tentang pernikahan yang kayak nikah tuh gimana sih ngebangun bahtera rumah tangga. Terus laki sama cewek ngegabungnya itu gimana sih, maksudnya dalam arti kayak biar satu frekuensi, biar satu visi dan misi, kayak gitu sih. Kalau kesiapan mental sih lebih ya mungkin karena aku pikiran juga masih kayak bocah kali ya, cuman melihat nafsu dari luar doang, maksud lihat kayak orang nikah nggak tahu dalamnya kayak apa. Aku cuma ngeliat itu doang, tapi aku kayak lebih ke bismillah sih, maksud kayaknya harus dikejar deh, harus dicari deh, dan harus kayak dicoba. Tapi bukan dicoba kalau nggak cocok udahan ya, tapi dicoba maksudnya dipelajarin supaya memang benar-benar kayak keutuhan dalam kehidupan Anwar gitu. Iya sih bener sih, tetap aku juga milih yang kayak nikah tuh bukannya ajang buru-buru, ajang kayak lomba ya kan. Dan kebahagiaan pun bukan dilihat dari pernikahan, tapi alangkah baiknya kan kebahagiaan kita kejar. Apalagi pas Anwar cari tahu sama teman-teman, suka curhat sama Kak Ruben, suka curhat sama yang lain kayak emang nikah gimana. Tapi mereka malah ngomelin Anwar, lu siap enggak? Lu siap enggak? Apa Raffi juga, War lu siap enggak? Emang lu bisa nikah? Buset. Bisa lah, kata gitu. Cuma kayak mereka kayak, War lu yakin emang bakal nikah? Masa orang tuh kayak meragukan gitu. Dan akhirnya aku kayak mikir lagi, nikah gak ya? Nikah. Tapi pas lihat besok umurnya 30 tahun. Kan rata-rata orang nikah 25 ya, 25, 26, 27 kalau laki. Tapi kalau misalnya kaya ya umur 35 juga gak apa-apa lah. Ya godaannya gak ada sih pas lagi umroh, alhamdulillah gak ada godaan. Cuma aku mikir kayak, apa kayak emang orang Arab baik kali ya, ketemu banyak orang Arab tuh cowok-cowok pada yang habibi gitu, terus tiba-tiba megang-megang aku nggak tahu, kira dia baik buat ngasih gamis kali ya. Tiba-tiba aku lagi belanja nih, ini orang Arab, oh laki-laki dia pakai baju gamis, hello kata gitu, halal dia ngajuin baju kan, halal, oh halal berarti boleh. Dia terus dia ngasih habibi hadiah, terus aku dikasih baju 5, nggak bayar.
Terus udah nih, tiba-tiba aku lagi makan lagi nih, ada namanya restoran Indonesia tapi yang punya orang Arab. Aku lagi makan bakso gitu kan, ada bakso, ada pempek. Terus tiba-tiba si orang Arabnya keluar kayak, Habibi, tiba-tiba dia ngeberondongin banyak banget makanan. Akhirnya aku bawa aja buat ke jamaah travel yang bareng sama aku kan. Terus tiba-tiba kayak semua orang tuh baik, tiba-tiba orang ngasih korma seperti yang kayak kotak itu. Akhirnya aku bawa ke Indonesia sampai koper tuh penuh, sampai lengket banget, sampai pada bersemut ya kan. Terus gotong-gotong, sampai kata orang gini, War, lu bukannya ibadah? Bilang, bukan, setiap pulang dari masjid orang ngasih kurma, setiap pulang dari masjid orang ngasih tasbih, kayak nenek-nenek gitu kan, sholat bawa makanan, kayak gitu sih. Bukan godaan, tapi kayak aku nggak tahu itu apa, emang harus suka belanja kali ya. Dia tiba-tiba iya dibagiin aja, tiba-tiba melipir aja ke pasar, dikasih nasi kebuli setampah. Gua tuh mau hajatan nih kan, hei halal haj kan gitu, orang Arab gitu kan, mari kata gitu, terus aku bilang gini, hah bayar pakai lear aku bilang gitu kan, duitnya lear kan, lear buyeng. Ya duit itu, aku ngeluarin duit kan, aku bilang ini bilang no hadiah halal. Aku gotong-gotong lagi kayak gitu sih, bener-bener kayak, makanya tadi aku bilang jadi bener-bener Allah tuh baik banget, sampai aku dikelilingin sama orang-orang baik. Terus apalagi kemarin pas lagi umroh itu aku bener banget, aku bener-bener dimudahin banget segalanya, aku banyak banget ketemu sama orang baik. Terus sampai aku nyium Hajar Aswad aja itu sampai 3 kali, dan itu bener-bener dibukain sama orang, kan orang penuh ya, orang kan pada sikut-sikutan kan, tiba-tiba aku tuh langsung dibukain sama orang, terus aku nyium, pala aku dijedot-jedotin begitu. Terus besoknya subuh-subuh aku balik lagi sampai kayak bilang kayak, ya Allah, aku bisa nggak ya? Dan dari situ aku langsung kayak, ya Allah, aku harus bener-bener harus banget ngedeketin diri sama Allah nih, karena Allah aja udah bener-bener luar biasa baik banget sama Anwar kayak gitu. Nggak tahu kenapa, aku tuh sekarang tuh lagi yang kayak nggak tahu, aku kayak karena suka kayak takut sendiri, nggak tahu, takut mati gitu kan. Terus tiba-tiba pas aku lagi tidur, aku cuma niat doang, aku bilang kayak gini, antar mau sholat tahajud. Dan alhamdulillah aku nggak pernah absen nih sekarang nih, jadi tiap malam tuh bangun jam 3 sholat tahajud, terus nunggu dulu sampai sholat subuh gitu kan. Terus pas aku lagi tidur, terus tiba-tiba ada yang bangunin, dia bilang kayak gini, bangun War, sholat tahajud. Aku pikir tuh mama aku, kalau nggak papa aku kan. Pas aku bangun, duduk di kasur nih, set ambil minum, terus tiba-tiba itu kamarnya itu kekunci. Terus langsung mikir, itu yang bangunin siapa ya? Akhirnya aku bikin status kan, aku bilang kayak, ini setan bukan ya? Soalnya bentuknya gede banget, gede. Dia kayak pakai baju kurung putih gitu. Aku kira apa, genderwowo. Ya itu yang kata setan gede gitu kan. Genderwodo, genderwowo, iya. Genderwowo. Kuntilanak. Beda dong. Aku kira genderwowo kan, yang gede gitu. Terus ternyata orang-orang komen kata gitu, itu tuh malaikat, itu tuh siapa, itu kodam ya, yang setan, bukan setan apa, yang suka nemenin kita kata gitu. Aku sih mikirnya kayak Korin. Apa Iprit? Jin dong. Korin ya, aku sih positif aja, mikir kayak ya Allah mudah-mudahan itu bukan setan, karena aku takut banget kan kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.